Pada zaman dahulu kala, ketika saat itu dengan mengharapkan sesuatu, hal itu dapat terwujud. Ada seorang raja yang mempunyai putri-putri yang sangat cantik jelita, dan putrinya yang termuda begitu cantik sehingga matahari sendiri yang melihat kecantikan putri termuda itu menjadi ragu-ragu untuk bersinar. Di dekat istana tersebut terletak hutan kayu yang gelap dan rimbun, dan di hutan tersebut, di bawah sebuah pohon tua yang mempunyai daun-daun berbentuk hati, terletak sebuah sumur. Dan ketika cuaca panas, putri raja yang termuda sering ke hutan tersebut untuk duduk di tepi sumur yang dingin. Dan jika waktu terasa panjang dan membosankan, dia akan mengeluarkan bola yang terbuat dari emas, melemparkannya ke atas dan menangkapnya kembali. Hal ini menjadi hiburan putri raja untuk melewatkan waktu. Suatu ketika, bola emas itu dimainkan dan dilempar-lemparkan ke atas. Bola emas itu tergelincir dari tangan putri raja dan terjatuh di tanah dekat sumur itu, lalu terguling masuk ke dalam sumur tersebut. Mata putri raja hanya bisa memandangi bola tersebut meluncur ke dalam sumur yang dalam, begitu dalamnya hingga dasar sumur tidak kelihatan lagi. Putri raja tersebut mulai menangis dan terus menangis seolah-olah tidak ada yang bisa menghiburnya lagi. Di tengah-tengah tangisannya, dia mendengarkan suara-suara yang berkata kepadanya, "Apa yang membuat kamu begitu sedih, sang putri? Air matamu dapat melelehkan hati yang terbuat dari batu." Dan ketika putri raja tersebut melihat dari mana sumber suara tersebut berasal, tidak ada seorang pun yang kelihatan, hanya seekor kodok yang menjulurkan kepala besarnya yang jelek keluar dari air. "Oh, kamukah yang berbicara?" kata sang putri. "Saya menangis karena bola emas saya tergelincir dan jatuh ke dalam sumur." "Jangan khawatir, jangan menangis," jawab sang kodok. "Saya bisa menolong kamu. Tetapi, apa yang bisa kamu berikan kepada saya apabila saya dapat mengambil bola emas tersebut?" "Apapun yang kamu inginkan," katanya. "Pakaian, mutiara dan perhiasan, ataupun mahkota emas yang saya pakai ini." "Pakaian, mutiara, perhiasan, dan mahkota emasmu bukanlah untuk saya," jawab sang kodok. "Bila saja kamu menyukaiku dan menganggap saya sebagai teman bermain, dan membiarkan saya duduk di mejamu, dan makanan dari piringmu, dan minum dari gelas susumu, dan tidur di ranjangmu, jika kamu berjanji akan melakukan semua ini, saya akan menyelam ke bawah sumur dan mengambilkan bola emas tersebut untuk kamu." "Ya, tentu," jawab sang putri raja. "Saya berjanji akan melakukan semua yang kamu minta jika kamu mengambilkan bola emasku." Tetapi putri raja tersebut berpikir, omong kosong, apa yang dikatakan oleh kodok ini? Seolah-olah sang kodok ini bisa melakukan apa yang dimintanya. Selain berkuak-kuak dengan kodok lain, bagaimana dia bisa menjadi pendamping seseorang? Tetapi kodok tersebut begitu mendengar sang putri mengucapkan janjinya, menarik kepalanya masuk ke dalam air dan mulai menyelam turun. Setelah beberapa saat, dia kembali ke permukaan dan dengan bola emas pada mulutnya dan melemparkannya ke atas rumput. Putri raja menjadi sangat senang melihat mainannya kembali, dan dia mengambilnya dengan cepat dan lari menjauh. "Berhenti, berhenti!" teriak sang kodok. "Bawalah aku pergi juga, saya tidak dapat lari secepat kamu." Tetapi hal itu tidak berguna karena sang putri itu tidak mau mendengarkannya dan mempercepat larinya pulang ke rumah, dan dengan cepat melupakan kejadian dengan sang kodok yang masuk ke dalam sumur. Hari berikutnya, ketika putri raja sedang duduk di meja makan dan makanan bersama raja dan menteri-menterinya di piring emasnya, terdengar sesuatu yang meloncat di tangga, dan kemudian terdengar suara ketukan pintu dan sebuah suara yang berkata, "Putri raja yang termuda, biarkanlah saya masuk." Putri raja yang termuda itu kemudian berjalan ke pintu dan membuka pintu tersebut. Ketika dia melihat seekor kodok yang duduk di luar, dia menutup pintu tersebut kembali dengan cepat, tergesa-gesa duduk kembali di kursinya dengan perasaan gelisah. Raja yang menyadari perbuatan
putrinya tersebut berkata, "Anakku, apa yang kamu lakukan? Apakah ada raksasa berdiri di luar pintu dan siap untuk membawa kamu pergi?" "Oh tidak," jawabnya. "Tidak ada raksasa, hanya kodok jelek." "Dan apa yang kodok itu minta?" tanya sang raja. "Oh papa," jawabnya. Ketika saya sedang duduk di sumur kemarin dan bermain dengan bola emas, bola tersebut tergelincir jatuh ke dalam sumur, dan ketika saya menangis karena kehilangan bola emas itu, sang kodok datang dan berjanji untuk mengambilkan bola tersebut dengan syarat bahwa saya akan membiarkannya menemaniku. Tetapi saya pikir bahwa dia tidak mungkin meninggalkan air dan mendatangiku. Sekarang dia berada di luar pintu dan ingin datang kepadaku." Dan kemudian mereka semua mendengar kembali ketukan kedua pintu dan berkata, "Putri raja yang termuda, bukalah pintu untuk saya. Apa yang pernah kamu janjikan kepadaku? Putri raja yang termuda, bukalah pintu untukku. Apa yang pernah kamu janjikan harus kamu penuhi," kata sang raja. "Sekarang biarkan dia masuk." Ketika dia membuka pintu, kodok tersebut melompat masuk, mengikutinya terus hingga putri tersebut duduk kembali di kursinya. Kemudian dia berhenti dan memohon, "Angkatlah saya, supaya saya bisa duduk denganmu." Tetapi putri raja tidak memperdulikan kodok tersebut sampai sang raja memberitahunya kembali. Ketika sang kodok sudah duduk di kursi, dia meminta agar dia dinaikkan di atas meja, dan di sana dia berkata lagi, "Sekarang, bisakah kamu menarik piring makananmu lebih dekat agar kita bisa makan bersama?" Dan putri raja tersebut melakukan apa yang diminta oleh sang kodok. Tetapi semua dapat melihat bahwa putri tersebut hanya terpaksa melakukannya. "Saya merasa cukup senang," kata sang kodok pada akhirnya, "dan saya merasa sangat lelah. Kamu harus membawa saya ke kamarmu. Saya akan tidur di ranjangmu." Kemudian putri raja tersebut mulai menangis membayangkan kodok yang dingin tersebut tidur di tempat tidurnya yang bersih. Sekarang sang raja dengan marah berkata pada putrinya, "Kamu adalah putri raja, dan apa yang kamu janjikan harus kamu penuhi." Sekarang putri raja mengangkat kodok tersebut dengan tangan, membawanya ke kamar di lantai atas dan menaruhnya di sudut kamar. Dan ketika sang putri mulai berbaring untuk tidur, kodok tersebut datang dan berkata, "Saya sekarang lelah dan ingin tidur seperti kamu. Angkatlah saya ke atas ranjangmu, atau saya akan melaporkan kepada ayahmu." Putri raja tersebut menjadi sangat marah, mengangkat kodok tersebut ke atas dan melemparkannya ke dinding sambil menangis. "Diamlah kamu kodok jelek." Tetapi ketika kodok tersebut jatuh ke lantai, dia berubah jadi kodok menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Saat itu juga pangeran tersebut menceritakan semua kejadian yang dialami, bagaimana seorang penyihir telah membuat kutukan kepada pangeran tersebut, dan tidak ada yang bisa melepaskan kutukan tersebut kecuali sang putri yang telah ditakdirkan untuk bersama-sama memerintah di kerajaannya. Dengan persetujuan raja, mereka berdua dinikahkan, dan saat itu datanglah sebuah kereta kencana yang ditarik oleh 8 ekor kuda dan diiringi oleh Henry, pelayan setia sang pangeran, untuk membawa sang putri dan sang pangeran ke kerajaannya sendiri. Ketika kereta tersebut mulai berjalan membawa keduanya, sang pangeran mendengarkan suara seperti ada yang patah di belakang kereta. Saat itu sang pangeran langsung berkata kepada Henry, pelayan setia, "Henry, roda kereta mungkin patah." Tetapi Henry menjawab, "Roda kereta tidak patah, hanya ikatan rantai yang mengikat hatiku yang patah. Akhirnya saya bisa terbebas dari ikatan ini." Ternyata Henry, pelayan setia, telah mengikat hatinya dengan rantai saat sang pangeran dikutuk menjadi kodok agar dapat ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh sang pangeran. Dan sekarang rantai tersebut telah terputus karena hatinya sangat bahagia melihat sang pangeran terbebas dari kutukan. Jadi, pembelajaran yang dapat kita teladani dari dongeng Pangeran Kodok ini adalah kesetiaan itu sangat mahal harganya, dan suatu janji harus dipenuhi. Karena janji itu, janganlah kita sembarangan membuat janji.